Oke guys, jadi balik lagi bareng gua ya di sini main Himmel. Seperti biasa gua bakal bawain berita-berita yang gitu. Luar biasa ini. Minggu ini lumayan gokil ya. Berita-berita yang bakal gua bawain ke kalian karena lumayan di luar nurul gitu ya guys. Di luar nurul dan tidak masuk akal gitu. Kayak yang pertama gua bakal bacain berita tentang lomba sperma guys. Lu nggak salah denger, tapi ini bener-bener tentang sperma, balapan sperma. Mungkin kalian sudah baca sedikit gitu, tapi gue bakal lebih jelasin ke kalian seperti apa gitu sistemnya, seperti apa sih balapannya, berapa sih hadiahnya. Gue bakal jelasin itu. Yang kedua ada juga tentang lagi-lagi gubernur kita, yaitu adalah KDM ya guys ya. Gebrakannya bertubi-tubi ya guys ya. Gubernur kita ini menyarankan untuk penerima bansos atau bantuan sosial yang untuk rakyat miskin ya guys ya, itu menyarankan untuk di vasektomi. Jadi laki-laki biar mandul gitu guys. Kenapa? Karena katanya kalau nggak mampu untuk ngurus anak, jangan bikin anak terus gitu. Dan ada lagi berita-berita lainnya lah guys yang gue bakal bawain ke kalian. Jadi langsung aja ya kita ke berita pertama tentang sperma ya guys ya, balapan sperma. Oke, seperti yang kita baca di sini ya guys ya, dari akun Jakarta Keras. Ini udah 6 hari yang lalu, tapi gue bakal tetap bawain ke kalian karena ini masih minggu ini ya guys ya, seperti itu. Lomba balap sperma berhasil digelar di Los Angeles. Mantap kan guys ya. Oke, kita bakal cari beritanya, kita bakal gali lebih dalam lagi gitu ya guys ya. Oke, yang pertama, gue bakal ambil dari CNN ya guys ya, yang terpercaya gitu ya guys ya. Oke. Judulnya adalah ramai pelajar bikin kompetisi aneh balap sperma raup cuan gede. Nah gitu guys. Oke, kita baca ya. Amerika Serikat dihebohkan kompetisi teraneh di dunia, yaitu lomba balap sel sperma hingga meraup keuntungan yang besar-besaran. Nah, kompetisi tersebut pertama kali diselenggarakan oleh salah satu sekolah menengah atas Amerika Serikat, Eric Zhu, yang baru berusia 17 tahun. Ini di Amerika Los Angeles ya guys ya lombanya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Saking gandrungnya remaja-remaja Amerika Serikat dalam lomba tersebut, Zhu dilaporkan mampu meraup hingga jutaan dolar Amerika Serikat ya guys ya, atau puluhan miliar rupiah dari kompetisi itu, seperti dilansir dari AFP. Nah, kompetisi itu langsung membelot perhatian karena menarik minat para pria, terutama remaja, untuk pamer tingkat kesuburan mereka. Ini adalah ajang ya guys ya. Ajang pembuktian untuk kalian para pria yang mengaku pria banget gitu, yang mengaku maco gitu di sini ya guys ya. Karena sperma kalian itu akan langsung diuji ya guys ya. Apakah sangat gesit atau boyot lambat gitu guys. Di sini guys. Oke. Nah, kenapa sih bisa kepikiran gitu ada ngadain lomba seperti ini? Nah, Zhu mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa jumlah rata-rata sperma mengalami pengurangan setengahnya dalam 50 tahun terakhir gitu guys. Jadi lomba ini diciptakan karena terinspirasi dari bacaan di internet. Katanya sekarang itu sperma lelaki itu berkurang setengahnya dari 5 tahun terakhir gitu guys. Makanya diadain lomba ini biar semangat gitu, laki-laki itu semangat untuk meningkatkan testosteron dalam tubuhnya gitu, berolahraga, makan makanan sehat biar subur gitu guys. Seperti itu. Langsung aja ya kita lihat seperti apa sih balapannya, seperti apa. The faster they swim. Jadi yang menang adalah yang tercepat saat sperma itu berenang guys. Oke. Ini kayaknya nama sekolah ya, USC versus UCLA. Dan yang nonton banyak lagi. Penontonnya banyak guys. Jadi emang ini olahraga sepertinya yang difavoritkan oleh remaja-remaja Amerika Serikat sekarang ya guys ya. Oke, lanjut ya. It's that time. Ada sirkuitnya ya guys ya, ada sirkuitnya, kita lihat ya. UCLA di kanan, USC di kiri. Melewati rintangan, anjir kebut banget cok. Yang atas kebut banget ya. Bawah masih menyusul lagi. Yang atas menjadi boyot ya guys ya dengan rintangan sirkuit ini. Ini guys, yang paling depan ini calon presiden, fix. Calon atlet, calon ilmuwan ini yang paling depan nih.
Nah ini calon pengangguran nih guys yang belakang ya guys ya. As if Asher swimmers have stopped swimming. We're coming around to the last turn. This is gonna be a blowout of epic proportions. Yang atas nggak kelihatan ya. It did not work. This is Tristan Milker by a mile. Valentino Rossi sungkem guys. Sungkem nih sama sel sperma yang satu ini guys. For future generations. For the future of humanity. For the future of generation. For the future of humanity. Anjay. For you as finish. Tristan Milker. Goddamn. Seru juga ya guys ya. Nggak kalah seru kayak nonton MotoGP guys. Jadi pemenangnya yang bawah ya guys ya, atau UCLA kalau nggak salah. Nah UCLA yang menang guys. Dan hadiahnya lumayan besar guys untuk sekelas sperma gitu ya guys ya. Hadiahnya itu lumayan besar. Pemenang dari balapan sperma ini mendapatkan hadiah sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 160 sekian juta, hampir 170 juta. Gini guys, maksud gue gini. Nggak pernah terpikir sebelumnya bahwa Coli bisa mendapatkan uang ya guys ya. Coli itu maksud gua ini ya guys ya, cabang olahraga 5 jari itu. Bisa mendapatkan uang 170 juta gitu. Baru ada di tahun 2025 ini. 2025 ini jadi nggak kepikiran gitu nanti bakal apa lagi gitu. Karena di tahun 2025 ini kita punya balap sperma. Kita punya nanti rilis GTA 6 ya guys ya. Dan mungkin masih banyak lagi. Kita punya apa lagi tadi? Banyak lagi guys ya, seperti itu guys. Dan kalau di Indonesia ada sih ini, biasanya kan nggak lama gitu ya sampai Indonesia tuh ada. Kalau sampai ada dan ada di dekat kota gua ini, kompetisinya, gue ikutan sih guys. Gue ikutan, fix. Karena gua waktu masih zaman jadi sperma dulu berenang gitu ya. Kalau kalian mau tahu gua gimana cara renang waktu gua masih jadi sperma, seperti ini guys. Gue membunuh semua saudara-saudara gue demi lahir guys. Perjuangan gue. Jadi gue itu pemenang sejak awal guys. Seperti itu. Makanya buat kalian ya guys ya, yang tidak semangat gitu ya guys ya, ingatlah zaman kalian dulu sama seperti gue, seperti ini guys berenangnya. Apapun kita lakukan untuk menang, itu waktu dulu zaman kita semua jadi sperma guys. Jadi tetap semangat ya guys ya. Seperti itu guys. Dan ada juga ya guys ya netizen ya, karena ini balap sperma, yang bikin video aneh gitu ya. Diibaratkan seperti ini guys. Salah nggak salah sih sebenarnya guys ya, karena kerjanya cuman seperti itu gitu ya. Dan dapat duit ratusan juta. Siapa yang nggak mau gitu ya guys. Di berita selanjutnya ada dari Bapak Gubernur, seperti yang udah gue bilang sebelumnya ya guys ya, dengan kebijakannya ya guys ya, menggemparkan, menghebohkan, dan wadidaw gitu ya guys ya. Wadidaw itu maksudnya gokil gitu kebijakannya gitu. Karena kebijakan satu ini dianggap kontroversial gitu, karena penerima bansos disarankan untuk melakukan KB yang pria, KB vasektomi. Kalau kalian nggak tahu KB vasektomi itu seperti apa, gue bakal jelasin di sini ya ke kalian, oke? Oke, kita buka ya dari Alo Dokter. Cara melakukan vasektomi itu seperti apa? Oke. Kita baca yang ini aja guys ya. Teknik konvensional. Oke, yang konvensional tuh berarti yang sering atau banyak dilakukan nih guys ya. Oke. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dokter pada prosedur vasektomi dengan teknik konvensional. Yang pertama, memberikan bius lokal ke area testis dan skrotum. Kebayang nggak linunya? Jadi disuntik bius pada area testis dan skrotum. Jadi testis itu biji ya guys ya, skrotum itu kantongnya gitu ya guys ya. Nah yang di luarnya gitu. Yang kedua, membuat satu atau dua sayatan kecil di sisi skrotum sehingga saluran sperma dapat dijangkau. Oke. Kantongnya disayat guys. Itu yang kedua. Yang ketiga, memotong kedua saluran sperma, kemudian ujung masing-masing saluran dijahit atau ditutup menggunakan diatermi atau alat perekat dengan pemanasan suhu tinggi. Dirakab guys.
Bahasanya dibakar gitu ya guys ya, mungkin ya. Dipanasin dengan suhu yang sangat tinggi, itu testis dan skrotum kalian gitu. Yang terakhir, menjahit masing-masing sayatan dengan benang yang dapat diserap kulit. Seperti itu, dijahit kembali seperti itu guys ya. Tapi kenapa disyaratkan gitu ya guys untuk penerima bansos untuk melakukan KB ini? Karena KDM beranggapan bahwa kalau kalian tidak bisa ngurus anak atau tidak berkeekonomian cukup gitu untuk mempunyai banyak anak, ya jangan bikin anak. Makanya syarat untuk menerima bansos adalah dengan cara KB vasektomi ini. Tapi ini belum fix ya guys, ini hanya wacana gitu ya guys ya. Dan juga ini menjadi banyak yang berkomentar ya guys ya, netizen ini, termasuk dari MUI juga ya guys ya. MUI berkomentar bahwasanya seperti yang kita bisa lihat ya di berita ini ya guys ya, dari fajar.co.id. MUI tegaskan vasektomi haram. Deddy Mulyadi bisa disiasati, kata Deddy Mulyadinya. Oke, kita baca ya guys ya. Vasektomi itu haram dan itu sesuai ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Seperti itu guys ya. Jadi haram ya guys ya. Menurut MUI ini haram, oke. Nah, makanya Pak Gubernur juga, karena ini ditetapkan menjadi haram ya guys ya KB ini, menanggapi pernyataan tersebut dengan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan menggunakan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial. Jadi diganti gitu ya guys dengan cara yang lebih soft gitu ya guys ya, dengan cara yang lebih gentle, yaitu dengan cara memakai alat kontrasepsi seperti itu guys. Tapi nggak tahu guys ya, ini gimana ya guys ya, menurut kalian apakah kalian setuju atau tidak ya guys ya? Apakah kalian beranggapan bahwa penerima bansos emang harusnya divasektomi gitu? Karena kalau emang nggak punya kemampuan untuk ngurus anak ya jangan bikin anak yang banyak gitu. Atau kontra gitu guys, kayak ya ini haram nih, nggak usah gitu, nggak usah, masing-masing aja. Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Seperti itu guys. Oke guys, berita selanjutnya datang dari luar negeri ya guys. Ini jadi berita mancanegara. Baru banget ini ya guys ya. Israel balas Houthi tembaki bandara utama Yaman. Jadi ini ada kerusuhan antara Yaman dan Israel ya guys ya. Atau dengan kelompok Houthi gitu. Oke, kita baca dari CNN seperti biasa ya. Militer Israel mengatakan telah menembaki bandara utama Yaman pada hari Selasa tanggal 6 bulan 5. Dan para saksi mata mengatakan ada 4 serangan di ibu kota sana. Di tengah ketegangan yang meningkat antara negeri Zionis dengan pasukan pemberontak Houthi Yaman. Israel sebelumnya telah memperingati orang-orang untuk meninggalkan daerah sekitar bandara internasional sana. 1 hari setelah pasukan Israel melakukan serangan udara di pelabuhan Hodeidah di Yaman sebagai tanggapan atas pendaratan rudal Houthi di dekat pusat udara utama Israel pada hari Minggu pada tanggal 4. Jadi 2 hari kemudian ya guys ya. Jadi pasukan Houthi itu menyerang duluan ke Israel dan 2 hari kemudian dibalas gitu. Seperti ini ya guys ya. Gua kalau ngeliat berita atau baca berita perang atau melihat video-video yang seperti ini tuh kayak, kenapa sih tidak bisa damai gitu? Kenapa manusia itu tidak bisa adem gitu? Slow gitu. Kan enak kalau live in peace gitu ya, hidup dengan kedamaian gitu. Udah gitu. Siapa yang untung sih dari perang seperti ini gitu menurut gua? Enak damai sih kalau kata gua mah ya guys ya, apalagi kalau gua mah orangnya cinta damai banget gitu. Ada pernyataan dari Presiden Trump mengenai ini ya guys ya, yang bakal gua setel ke kalian nih videonya. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight, and we will honor that, and we will stop the bombings. Oke, jadi intinya guys ya, seperti yang ada di postingan ini, intinya yang Presiden Trump katakan itu adalah, Presiden Trump ini baru saja mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan segera menghentikan pengeboman, thank God gitu ya guys ya, pengeboman di Yaman, dengan mengatakan bahwa mereka telah menyatakan dan mengakui kekalahan. Jadi ini gue nggak tahu ya beritanya ya benar atau enggak, tapi gue hanya mengutip ya guys ya, gue hanya mengutip dari sini bahwasanya
akan dihentikan gitu ya guys ya, karena pihak Houthi sudah kasarnya menyerah lah seperti itu ya guys ya. Seperti itu guys. Oke guys. Oke guys, kita lihat ya untuk video randomnya. Di sini ada video ya guys ya. Oke, kita lihat. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Sering denger tuh. Tapi ini ya guys ya, reaksi dari ginjal. Sepertinya kegagalan tetaplah kegagalan ya guys, kata gagal ginjal gitu guys. Gagal mah gagal wae gitu. Gagal ginjal, gagal jantung. Jadi semua kegagalan itu baik, tapi asalkan yang di luar tubuh kita ya guys ya. Kalau yang ada di dalam tubuh kita itu tidak baik guys. Jangan sampai ada yang gagal yang dalam tubuh kita ya guys ya. Seperti itu guys. Kita baca ya guys ya komenan-komenannya ya guys. Sukses. Sukses bertemu yang Maha Kuasa. Gak salah. Tapi salah maksudnya tuh. Dibilang sukses ya tergantung ya guys ya, tergantung amal perbuatan gitu. Kita baca ya guys ya selanjutnya. Takul. Sukses ginjal. Ginjal yang sukses itu seperti apa guys? Sukses ginjal. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk video kali ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis, dan main Himmel di sini. Bye bye.